Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Karisma dan Indra, seorang mahasiswa dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama seorang pemuda inspiratif ya, seorang pemuda inspiratif eh, selaku owner dan founder dari Cafe Matahari. Nah, Mas Halo, Tata, sebelumnya gimana nih kabarnya Mas? alhamdulillah baik Mas Ilham. Mas Ilham Alhamdulillah. juga baik kan? Alhamdulillah. Latar belakang Mas Tata inspirasi untuk menciptakan kafe ini dari apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Sebentar ya, sebentar ya. Di toilet ataupun Santai di Mas. bordes karena perjalanan ini bebas asap rokok Kalau dalam minggu suaraku jelas ya. karena Jelas teknik jelas. bukan jadi Kalau inspirasi sih apa ya? Dulu kita tuh sering nongkrong ya. Nah, dari nongkrong itu kita mikir bahwa kalau keseringan nongkrong kan pasti uangnya jadi apa ya, lama-lama jadi habis gitu. Sedangkan kita nggak secepat pengeluaran kita. Jadi gimana sih caranya kita tuh juga nongkrong, bisa ngobrol dan bisa mendapatkan income gitu. Nah, salah satunya tuh kayak itu. Kita bikin kafe, terus ya bisa bisa nongkrong dan juga bisa menghasilkan pendapatan seperti itu. Sebenarnya dari itu sih. Terus kalau misal inspirasinya Mata Hati itu sendiri itu kan teh ya. Nah, kenapa kok kami milih teh itu karena ya masyarakat Gunung Kidul kan sebagian besar juga suka wedangan gitu. Maka dari itu kami yakin bahwa apa ya nantinya dari apa namanya dari Mata Hati ini tuh menambah menambahkan mempopulerkan kembali teh teh yang ada di Indonesia. Soalnya menurut saya teh di Indonesia itu masih bisa dikatakan masih kalah saing dengan kopi-kopi gitu. Nah mungkin dari situ tuh apa ya menjadi 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 semangat kami bahwa bahwa teh itu sebenarnya juga juga mempunyai pasar yang sangat besar seperti itu. Itu Mas Ilham. Baik, jadi bisa disimpulkan Mas Tata ini terinspirasi dari apa ya, berangkat dari keinginan untuk nongkrong tapi produktif serta ingin mengangkat teh yang ada di Indonesia sendiri ya Mas. Ya ya betul betul. Mungkin apa lagi ya Mas? Kalau di Mata Hati sendiri sih, ini nih ada berapa apa sih ya pengurus sih Mas kalau boleh tahu? Kalau pengurus sih sebenarnya gini, seharusnya ya kalau di sebuah perusahaan itu ya biasanya ada investor, ada direktur, dan ada karyawan gitu. Nah, cuman dari Mata Hati itu baru ya baru usaha kecil-kecilan. Jadi bisa dikatakan ya kita investor juga kita juga yang mengelola gitu. Jadi kalau misal bisa dikatakan sih ada 4 orang. Jadi ada saya, ada Imam, ada Dika, dan ada salah satu lagi namanya Hanif Arif Raffi Rizaldi. Nah itu kebetulan teman nongkrong semua sih. Itu jadi awalnya dari situ teman nongkrong punya pemikiran kayak gitu, ya udah jalan. Ya walaupun apa ya modalnya masih dikit, ya udahlah sekalian belajar bisnis gitu. Gitu Mas Ilham. Mungkin kita bisa langsung masuk ke ini aja ya Mas, ke BMC ya Mas, bisnis model kanvas. Oh ya, saya lupa saya BMC-nya saya itu. Bentar. Inspiratif sekali ya Mas Anda. Oh iya, iya, sangat inspiratif. Kalau nggak inspiratif, nggak diundang di sini. Iya, podcast RZ.
Oke, RZ RZ apa sih jenenge? RZ Close the Door. RZ Close the Door. Oke. Sik. A few moments later. Nah, apa yang ditanyakan dari bisnis mobil Canvas? Mungkin yang pertama, di dalam Mas Tata menjalankan bisnis kafe Mata Hati ini, Mas Tata ini ada kerjasama hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis Mas atau tidak sih Mas? Kalau saya sih ya, maksudnya berhubung usaha saya itu masih kecil, yang mana apa ya, bisa dikatakan modalnya juga masih kecil, maka jadi gini, di sisi lain kami juga ingin meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar Mata Hati seperti itu. Maka kami itu punya mitra yang mana mitra itu juga dekat-dekat di kawasan Mata Hati seperti itu. Jadi kita suka beli, contohnya beli susu itu di warung kelontong Pak siapa, saya lupa, toko pojok. Terus pokoknya di sekitar situlah juga saya tuh beli tempe langsung ke pembuat tempenya gitu di rumah saya. Jadi dari situ juga apa ya, biaya yang kita keluarkan tuh lebih murah dan juga ya itu meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar Mata Hati. Seperti itu Mas Ilham. Sebenarnya banyak sih mitranya. Kalau misal saya sebutkan satu-satu ya nggak bisa, soalnya nggak tentu gitu. Kadang beli di sini habis di sana, gitu. Kadang di sana habis di sana. Tapi kalau apa ya, seringnya beli di mana sih, bisa dihitung ya sekitar 3 lah. 3 itu salah satunya di toko pojok Pamela, kalau Mas Ilham tahu, Pak Endro, itu sih. Oke, baik. Jadi Mas Tata ini mulia sekali ya, selain ingin mengembangkan bisnisnya sendiri, juga ingin mengembangkan usaha orang lain. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Iki nek sinyalku hilang, sorry yo. 1,000,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. Oke, mungkin sekarang lanjut aja, kita langsung masuk ke key activities ya Mas. Jadi di Mata Hati ini key activities-nya seperti apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dari apa ya? Mungkin cerita singkat aja sih. Kalau misal dari opening gitu, biasanya kita belanja dan yang melakukan kegiatan perbelanjaan itu ya kita sendiri. Nah, apa ya? Dari mana sih kita mendapat dari bahan-bahan untuk setiap menunya? Nah, itu dari key partner tadi. Nah, jadi ya biasa sih seperti perusahaan food and drink pada umumnya. Jadi biasanya kita juga yang membeli bahan baku, kita juga yang menjual, dan di sisi lain apa ya, untuk mendapatkan pasar yang lebih luas itu biasanya kita juga mengadakan event. Nah, biasanya event itu kita juga buat kolaborasi dengan organisasi yang lain. Itu seperti kalau di Gunung Kidul itu ada Gunung Kidul Youth Movement. Nah, mereka juga kebetulan ada event Mobile Legend. Nah, kita sebagai istilahnya sebagai sponsorship lah itu. Nah, mungkin di bulan-bulan kedepannya tuh kita juga merencanakan membuat event sendiri seperti e-sport sama kemarin tuh rencananya mau buat event catur, tapi baru rencana aja sih gitu, sama lihat-lihat kira-kira tuh peminatnya banyak apa enggak. Dan mungkin nanti bisa juga buat kompetisi yang lain yang mana itu masih jadi tren gitu di lingkungan sekitar Mata Hati itu. Jadi intinya kegiatan Mas ini apa ya? Awalnya membeli bahan baku, kemudian menjual produknya, kemudian mengadakan event gitu ya Mas? Ya, betul sekali. Oke. Secara garis besar seperti itu. Siap, mantap. Mungkin langsung saja kita lanjutkan. Ini Mas, sebentar. Kalau
key resources Mas ini gimana sih Mas? Key resources. Resources itu sumber daya, Bang. Jadi key resources itu ya benar sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya Mas Tata ini kira-kira apa saja sih Mas? Yang jelas sumber daya manusia. Saya tak tulis Tenaga apa itu? kerja gitu ya Mas? Ya tenaga kerja. Seperti itu. Key resources dari Matahati sendiri itu sebenarnya kami sudah registrasi di platform Gojek, Grab, dan mungkin coming soon di Shopee Food gitu. Nah, selain itu juga kami juga mempunyai tenaga kerja, yaitu sebanyak 2 orang sementara. Nah, selain itu yang menunjang suksesnya pembuatan setiap menu, nah itu kami juga mempunyai alat pribadi seperti alat masak dan fasilitas yang ada di Matahati itu juga merupakan key resources dari kami. Seperti itu Mas Reza Ilham. Secara umum seperti itu sih. Oke, siap-siap. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi ya Mas. Mungkin kita bisa beralih ke value proposition-nya Matahati ini apa sih Mas? Value proposition itu nilai apa? Manfaat atau nilai jual. Nah, itu apa saja Mas? Baik, value proposition dari Matahati sendiri yaitu rasa yang khas dari kedai kafe kami. Rasa yang khas ini maksudnya dari segi tehnya. Jadi kami juga mengambil beberapa teh yang diproduksi dari sebagian besar itu dari Pulau Jawa ya, seperti teh Goro-Goro yang dari Pekalongan dan teh Beco juga dari Tegal, seperti itu. Nah, kalau dari segi tehnya seperti itu. Kalau dari segi makanan mungkin khasnya itu karena itu bikinan dari tangan sendiri, jadi mungkin ada rasa yang beda gitu. Mungkin bisa ditambah karena ada bahan-bahan atau rempah-rempah yang beda dari tempat-tempat lain, itu yang menjadi salah satu pembeda produk atau rasa dari Matahati seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pelayanan yang ramah tentunya dari pemilik ataupun dari karyawan seperti itu. Kemudian yang lain itu ada bahan-bahan yang sehat ya, tentunya sebuah perusahaan itu perusahaan yang baik dan tidak curang. Soalnya dulu tuh sebenarnya konsep dari ekonomi itu mengeluarkan pengeluaran yang sedikit mungkin dan mendapatkan pendapatan yang sebanyak mungkin. Tapi ya enggak membeli bahan baku yang tidak sehat juga. Yang mana yang bahan baku yang tidak sehat itu contohnya tuh kayak sayur yang sudah mulai layu apa gimana. Nah, itu kan juga harganya juga beda, juga miring gitu. Tapi itu juga mempengaruhi kualitas. Jadi kami memilih untuk membeli barang-barang yang sehat, yang mana itu juga akan mempengaruhi kualitas rasa dari produk-produk Matahati seperti itu. Kalau sebagai contohnya, kami membeli teh itu ya dari toko-toko yang sudah dilabeli BPOM, yang mana BPOM itu ya persyaratannya juga banyak, dan salah satunya itu sudah terjamin higienis seperti itu barang-barang yang dijual di sana. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang menjadi senjata kami dalam mendapatkan pasar di sekitar Matahati yaitu
harga yang bersahabat. Ya, harga yang bersahabat di sini tolak ukur kami yaitu para anak-anak muda. Seperti itu. Jadi misal harga bersahabat yang sesuai dengan anak muda, mesti juga bersahabat dengan harga-harga sesuai dengan para orang-orang tua seperti itu. Seperti itu, Mas Ilham. Oke, berarti apa ya? Perusahaan Mas ini mengutamakan kualitas di atas segalanya, Mas. Iya, kualitas segalanya. Siap. Nah itu ya kualitas sih. Maksudnya kami sebenarnya mengambil konsep orang-orang Cina sih. Jadi yang penting harga murah itu nggak masalah. Yang penting penjualannya itu banyak. Daripada harga yang mahal, penjualannya sedikit kan ya kalau bisa dikatakan kata istilah itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke ini Mas Tata, ke customer relationship. Nah, Ya, Mas Tata ini apa ya, menjaga atau menciptakan customer relationship-nya itu seperti apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan gitu ya Mas. kalau customer relationship ya, kami jadi pas biasa ya kalau misal perusahaan baru buka itu biasanya untuk menarik customer itu biasanya ada promosi atau diskon seperti itu. Nah dari situ mungkin bisa dikatakan bahwa customer itu melihat seperti ini. Wah ada apa tuh diskon? Di sini ada diskon. Terus lihat menunya. Oh itu apa sih? Coba. Nah dari situ mungkin bisa berjalan 2 minggu atau 1 minggu. Nah yang mana dari situ tuh para customer melirik, ini kemarin diskon seperti ini, terus harganya seperti ini, terus rasanya seperti ini. Nah dari situ tuh kita lebih mengenalkan kepada kualitas rasa terlebih dahulu. Nah, dari situ kita baru ya intinya pada awal pembukaan itu kita melakukan diskon terlebih dahulu. Yang intinya untuk menarik perhatian ya yang pasti. Menarik perhatian dan mengenalkan ya minimal para customer itu tahu kalau di sini tuh di sini ada kafe baru. Nah, ini harganya diskon. Kalau misal harga asli itu seperti ini gitu loh. Jadi kalau misal kita memasang harga diskon tuh biasanya kita juga menyertakan harga aslinya kan. Jadi kayak kalau di Shopee tuh harga asli sekian terus dicoret kan. Nah, itu mereka juga bisa mempertimbangkan ternyata harga aslinya aja cuma segini, kalau diskon jadi segini, berarti kita kira-kira kok murah banget seperti itu. Nah, dari situ kita juga sekaligus mencuri perhatian mereka. Seperti itu. Terus layanan personal. Kalau layanan personal itu ini ya bisa dikatakan bahwa kami melayani secara langsung, dan yang mana layanan yang kami berikan itu nggak cuma sekedar memberikan kualitas masakan yang baik seperti itu, tapi kita juga memberikan seperti servis yang ramah kepada mereka itu, agar mereka tuh di situ juga nyaman seperti itu dengan adanya servis dari kami. Seperti itu Mas Reza Ilham. Oke Mas Tata, luar biasa sekali ya Mas. Oke, selanjutnya Mas Tata nih saya ingin bertanya lagi Mas terkait cost structure. Waduh. Jadi ini gampang Mas. Cost yang dikeluarkan di bisnis Mas Tata ini untuk apa saja sih Mas kira-kira? Kalau cost strukturnya itu sebagian besar itu juga untuk gaji pegawai dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Nah selain itu kan kita juga butuh pembelian bahan baku ya. Nah, mungkin sebagian besar
uang itu muter di sekitar itu. Jadi sekitar gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan berbagai sistem, sama biaya belanja. Seperti itu. Kalau bagi hasil dengan mitra usaha itu maksudnya, jadi kami itu sebenarnya memiliki tujuan meningkatkan ekonomi di sekitar Matahati. Seperti itu. Jadi konsep kita kan juga kedai teh dan semi angkringan seperti itu. Jadi kita juga membuka akan membuka konsinyasi dengan warga sekitar. Jadi mereka bisa menitipkan hasil tangan mereka yang berupa makanan itu ke Matahati. Jadi mereka juga mendapat keuntungan, kami juga mendapatkan keuntungan seperti itu. Seperti itu Mas Ilham. Oke, langsung saja Mas tanpa berlama-lama lagi ya. Ini Mas, channelsnya itu ada apa aja kira-kira? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Mas. Nah, kalau media untuk seperti menyebarluaskan bahwa ini loh Matahati. Nah, itu tuh kami juga sudah mendaftar di GoFood, GoFood, dan nanti ke depannya akan mendaftarkan juga di Shopee Food. Nah, cuma kendalanya di sekitar Wonosari itu belum ada Shopee Food seperti itu. Maksudnya belum banyak kayak di Jogja. Nah, selain itu kita juga menggunakan platform-platform seperti aplikasi Instagram, Facebook. Nah, itu untuk promosi seperti itu. Nah, WA Bisnis juga seperti itu. WA Bisnis itu fungsinya sebagai media komunikasi antara customer dan kami selaku official Matahati seperti itu. Nah, kalau misal maksudnya WA Bisnis itu juga berfungsi kayak tanya-tanya atau mungkin seperti kolaborasi dengan Matahati itu kira-kira bisa apa enggak sih seperti itu. Jadi nggak cuma tanya-tanya tentang harga makanan ini tuh berapa, ya enggak cuma itu sih. Jadi fungsi WA Bisnis itu lebih dari itu seperti itu. Nah, yang lain yaitu paid promote yang ada di sekolah-sekolah seperti di seperti di depan pasar Argosari itu, kalau Mas tahu, itu kan juga harus sewa, dan itu minimal mungkin setahun atau 2 tahun seperti itu, dan sedangkan budgetnya itu juga besar. Nah, berhubung kami masih dikatakan sebagai UMKM yang omsetnya masih kecil, jadi kita melakukan alternatif lain gitu untuk melakukan branding seperti itu. Salah satunya dengan memasang banner, memasang seperti pamflet seperti itulah, brosur seperti itu. Nah, kalau testimoni itu biasanya dilakukan di awal. Nah, jadi barengan dengan ini diskon seperti itu loh. Nah, malah sebelum diskon itu kita testimoni. Nah, testimoni itu kita biasanya meminta pada teman-teman terdekat itu untuk mengetes kira-kira kayak gini tuh udah layak apa belum, seperti itu. Bagaimana Mas Ilham? Oke, jadi kalau saya simpulkan ini channelsnya Mas Tata ini ada aplikasi GoFood sama GrabFood, kemudian ada Instagram, Facebook, WA Bisnis, paid promote, memasang iklan banner, sama testimoni pelanggan ya Mas. Ya, betul sekali Mas Ilham. Oke, sip. Nah ini saat ini kita sudah sampai aspek terakhir dari BMC Mas, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali ya. Yang terakhir ini kita ada revenue stream ya. Jadi revenue stream itu sumber pendapatan bisnisnya Mas Tata. Nah itu kira-kira dari mana saja sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan sedikit banyak gitu. Oh ya, oke, langsung saja ya. Kalau sumber dana dari
Mata Hati sendiri itu kami itu sebenarnya ada 4 investor, yang mana investor kan saya tadi sudah bilang kalau investornya itu dari teman-teman sendiri. Jadi investornya itu juga jadi investor sekaligus pengelola sekaligus pelaksana seperti itu. Jadi kita juga yang istilahnya mendanai. Nah, dananya itu kita iuran seperti itu Mas Ilham. Nah, untuk nominalnya itu rahasia perusahaan. Jadi A few moments later. sorry. Tenang Mas Tata. Tadi terakhir sampai nominalnya rahasia itu Mas. Oke. Nominalnya itu rahasia, yang penting itu masih kecil lah. Masih kecil, Ya. masih belah kecil karena kami juga masih Masih merintis gitu ya, Mas. UMKM masih merintis seperti itu. Nah, sumber daya yang lain itu pada awalnya itu sebenarnya kita juga cari-cari nih kira-kira instansi apa sih yang bisa kita masuki proposal, yang mana proposal itu kan juga juga bertujuan untuk mendapatkan dana gitu. Nah, ternyata kami itu pertama mencari informasi dari universitas masing-masing gitu. Kalau Imam di UMY, Dika dan Afi di UNS, dan saya di UIDIP seperti itu. Jadi kami mencari informasi terkait pendanaan untuk mahasiswa yang usaha, dan ternyata emang di setiap universitas itu ada, cuman kebetulan di Undip itu saya menemukan informasi terlebih dahulu di Undip, makanya saya itu langsung mendaftarkan Mata Hati dalam kompetisi PMW, program mahasiswa wirausaha, dan alhamdulillahnya sekarang itu sedang proses pencairan dana dan sedang proses melakukan kegiatan itu, yang mana nantinya dananya juga masuk ke produksi, masuk ke nanti bisa juga ditambahkan kepada promosi dan pembelian alat-alat yang sekiranya masih dibutuhkan dalam menunjang grow up di Mata Hati sendiri. Seperti itu Mas Ilham. Oke, baik. Ya, ini sepertinya sudah cukup ya Mas, sudah 9 aspek sudah terjawab. Ya. Oke, mungkin kita akhiri saja ya Mas. Alhamdulillah. Baik, saya rasa sudah cukup ya Mas Tata. Terima kasih Baik, sudah menjadi narasumber saya. Baik Mas Ilham. Ya, mungkin sekian Sama-sama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza Ilham. Juga lagi Semangat terus. siap, sehat juga tak.